Husnuzon itu terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka kita baik, maka Allah akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolo Konco, di sini siapa yang lagi galau? Terus nyetel lagu Birnadia gitu. Belum ada 1 bulan. Ya. Nah, itu wajar, itu normal gitu kan, karena manusia punya perasaan, kecuali kalau Anda caki gitu ya, boneka yang tidak punya perasaan. Karena memang di setting seperti itu ya, ketika hati merasa patah, ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang terjadi, maka kita akan mengalami benturan dalam perasaan kita. Nah, itu biasa disebut dengan istilah galau juga kan. Nah, kegalauan itu ternyata disorot juga nih oleh filosofi Jawa dalam pitutur-pitutur luhur. Salah satunya adalah yen namung mandang langit, yen langit rak duwe batas gitu ya. Kalau misalkan mandang langit, langit itu nggak ada batasnya. Sangat luas sekali, sangat besar sekali. Nah, pitutur ini mengajarkan kita untuk turun pandang. Turun pandang itu artinya apa? Jangan kita jadikan kesedihan kita itu sebagai bahan untuk terus meratapi gitu, tetapi cek orang di bawah kita banyak atau tidak, ada nggak yang kisahnya mungkin lebih sedih dari kita. Jadi kita tidak perlu merasa sebagai orang paling sedih di dunia gitu, atau sebagai orang paling sengsara di dunia. Nggak perlu kita begitu. Yang kita perlukan adalah membuka mata, membuka hati, sejauh apa sih sebenarnya penderitaan yang kita rasain gitu kan, kegalauan yang kita rasakan. Apakah ada yang lebih parah? Ya tentu banyak gitu. Jangankan gitu, kita bandingkan saja dengan kisah-kisah para nabi, itu sudah jauh sekali kesedihannya, ujian-ujiannya, beratnya gitu, betapa sulitnya. Bahkan dalam fase ini, dalam fase galau ya, dalam fase bimbang, dalam fase kita pokoknya stuck deh, berat. Nah, itu kita juga perlu mengkontrol yang namanya kegiatan-kegiatan kita, yang namanya perasaan kita. Jangan sampai kita mudah terbawa. Ya udah tahu lagi galau, nyetel lagu galau terus, ya makin galau. Jadi ada yang disebut dengan husnuzon. Husnuzon itu terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau prasangka kita baik, maka Allah akan memberikan kebaikan juga kepada kita. Tapi kalau kita prasangkanya buruk, nyinyir, akan sulit sekali kita menemukan kebaikan. Lalu yang kedua, pitutur adalah ojo kesusu. Ya, jangan buru-buru. Kalau dalam bahasa Arab disebutnya al-isti'jal. Buru-buru. Buru-buru pengen move on, akhirnya cari pelampiasan, itu tidak dibenarkan. Buru-buru pengen sembuh dari kekecewaan, ternyata malah melarikannya kepada hal-hal yang dilarang dan merugikan kita sendiri. Ini hal yang tidak bisa kita lakukan, harus kita hindari. Dan kalau ini mengarahnya kepada keburukan, maka ingat-ingat saja pesan cinta dari Imam Busiri ya. Ya, wa nafsu katifli in tahmilu syabba ala hubbir radha wa in taftimu yanfatimi. Jangan diikutin hawa nafsunya itu. Kenapa? Karena dia serupa anak bayi yang terus menyusui kalau misalnya tidak disapi. Tapi kalau disapi, dia akan terpotong. Maka potonglah jalur-jalur kemaksiatan itu, jalur-jalur keburukan itu, supaya kita tidak melarikan, buru-buru melarikan atau buru-buru mencari hiburan atas sesuatu yang membuat kita kecewa. Bicara tentang kecewa, bicara tentang sebel, tentang kesel gitu ya, banyak kok hal-hal demikian, sering kok terjadi. Maka sudah sepatutnya, harusnya ketika kita sudah banyak melewati dan berproses, maka semakin dewasa juga kita dalam melewati ujian-ujian tersebut. Kita akan menjadi lebih tangguh, kita akan menjadi seseorang yang memiliki pengalaman lebih baik. Maka dua pitutur Jawa ini ya bisa memberikan satu suntikan semangat buat kita semua agar kita tidak larut dalam kegalauan. Kalau memang dipikir-pikir ya, siapa sih yang nggak pernah galau ya? Siti Maryam aja pernah galau, teman-teman. Apa galaunya? Bayangkan ya, di zamannya Bani Israel, orang-orang yang cerewet terus hamil nggak ada suaminya, ya pasti mereka cerewet lah, nuduh
pelacur, nuduh gundik dan lain sebagainya. Bahkan sampai pada di titik kegalauannya, Siti Maryam bersandar di sebuah pohon ya. Lalu ia menyampaikan apa? Mitu qabla hada wa kuntu nasiyan mansiya. Ya Allah, pengen meninggal aja nih, meninggal. Supaya apa? Supaya bisa jadi orang yang melupakan dan terlupakan. Ya akhirnya meskipun Bani Israel setelah itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa besar keagungannya, akhirnya Isa yang saat itu masih bayi memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Tapi ada syaratnya nih, ketika Maryam galau, ketika Maryam sedih, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya, ketika dijamin surga ini, maka yang ia cari adalah, ketika dijamin surga ini, yang menjadi pintu awalnya itu adalah kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan yang lain-lain. Ketika kita galau, ketika kita menerima masalah, maka yang harus kita kembalikan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan belum tenang juga untuk mengenal Allah, coba sambil diam, sambil merenung, dibaca Alam Nashrah Laka Sadrak, supaya kita bisa lebih ringan, supaya kita bisa lebih mudah melangkah. Maka apapun hari ini yang menjadi kehilangan kita, apapun yang hari ini menjadi kerisauan kita, kekhawatiran kita, tidak membuat kita terjatuh pada isti'jal, pada keburu-buruan, dan juga pencapaian yang kita terima hari ini tidak menjadikan kita sebagai pribadi yang sombong dan merasa tinggi menjulang. Kita harus mengetahui bahwasanya di langitan banyak sekali taburan bintang-bintang, dan mungkin ketika kita terlihat bersinar atau terlihat bagus, kita hanyalah satu bintang yang berada di antara bintang-bintang kecil, tetapi tetaplah kita bintang kecil lain di antara makhluk-makhluk alam semesta yang lain. Maka itu saja diskusi kita pada kali ini. Silakan jika teman-teman punya cerita, punya pertanyaan, share di kolom komentar, nanti kita sharing bareng di sana. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.